Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar IPA, tema 8, subtema 1, siklus air. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Air berfungsi bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Bagi tumbuhan, air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Bagi hewan, air berfungsi untuk minum, membersihkan diri, juga sebagai tempat hidup hewan air. Bagi manusia, air berfungsi untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian, dan lain-lain. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Ternyata begitu besar kebutuhan manusia akan air. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Ada 3 proses dalam siklus air, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai, danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang kembali. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai, serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. Dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai adalah curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Demikian tadi materi IPA tema 8 subtema 1. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.